Sebermula adalah kata, baru perjalanan dari kota ke kota, dalam bus dukamu abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Olivia Inayah dengan NPM 2010301077. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan mengapa seorang penyair Sapardi Djoko Damono itu berkarya. Sebelumnya, siapa sih yang tidak tahu Pak Sapardi Djoko Damono ini? Pasti tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama Sapardi Djoko Damono. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Pak Sapardi Djoko ini. Jadi, Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono ini lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta. Beliau adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia yang terkemuka. Pak Sapardi ini dikenal melalui berbagai sajak dan puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan. Masa muda beliau dihabiskan di Surakarta dan jalur pendidikan dasar ditempuhnya di SD Negeri Kesatrian Keraton di Surakarta. Lalu pendidikan menengah beliau menempuh di SMP Negeri 2 Surakarta, dan pada masa inilah Pak Sapardi sudah menulis sejumlah karya yang dikirimkan ke majalah-majalah. Lalu kesukaannya menulis ini berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Setelah sempat menempuh studi di Universitas of Hawaii, Honolulu, Pak Sapardi ini menempuh program doktor di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1989. Nah, Pak Sapardi Djoko Damono ini bukan berasal dari keluarga pecinta kesenian, bukan pecinta kesenian yang bersungguh-sungguh. Jadi ada kakek dari garis ayah memang suka mematah wayang kulit, tetapi beliau tidak begitu dekat dengannya karena cucunya sangat banyak, tidak hanya Pak Sapardi Djoko saja. Dan ketika kakeknya meninggal, Pak Sapardi ini masih sangat kecil. Nah, wayang kulit yang ditinggalnya ini memang sempat membuat Pak Sapardi ini suka menirukan dalang, tetapi Pak Sapardi ini tidak pernah bersungguh-sungguh dalam hal itu. Nah, semasa kecil Pak Sapardi ini hidupnya bisa dikatakan berkekurangan. Kata ibunya, zaman Jepang merupakan tahun-tahun yang berat, namun tahun-tahun sesudah kemerdekaan memang terasa ganjil. Ibunya menjual buku-buku tebal untuk membeli minyak tanah. Ayahnya di luar kota entah di mana untuk menghindarkan diri dari penangkapan Belanda. Lalu siang hari beliau sering menyaksikan pesawat terbang Belanda menjatuhkan bom di beberapa kampung. Malam harinya terjadi pembakaran gedung-gedung dan rumah-rumah besar. Namun sesudah itu datanglah masa kecil yang lebih wajar, seperti Pak Sapardi Djoko bisa bermain bola, hujan-hujanan, nonton wayang kulit, delikan, atau nonton film Tarzan. Nah, ternyata masa kecil yang sama sekali tidak istimewa itu menjadi sumber bagi sebagian puisi beliau yang beliau ciptakan. Setidaknya bisa dikatakan beberapa sajak yang beliau sukai mengingatkan pada masa kecilnya beliau. Nah, ketika beliau masih menjadi murid SMP, waktu itu pertama kalinya ia mengirimkan sebuah karangan berupa cerita ke sebuah majalah anak-anak berbahasa Jawa. Dalam karangan itu, beliau mencoba bercerita tentang suatu peristiwa dalam masa kecilnya, namun karangan itu ditolak. Alasannya karena cerita tersebut tidak masuk akal. Tentu saja Pak Sapardi merasa kecewa. Namun yang lebih penting di sini, untuk pertama kalinya beliau diberitahu dan selanjutnya menyadari bahwa ada peristiwa dalam hidupnya yang tidak masuk akal. Pada waktu itu sama sekali tanpa bekal mengarang di umur 13 tahun, beliau benar-benar merasa telah menulis cerita tersebut tanpa melebih-lebihkan peristiwanya. Peristiwanya yaitu ketika beliau dan adiknya dilepas ibunya untuk ikut ayah menginap
barang beberapa hari di rumah ibu tiri mereka. Ayahnya mengajak mereka dan ibunya melepaskannya, dan mereka pun siap pergi. Bagi Pak Sapardi, cerita itu tampak terjadi biasa saja. Namun ketika ia tulis dalam sebuah karangan cerita tersebut dinyatakan tidak masuk akal. Kemudian ketika beliau umur 17 tahun, ia kembali tertarik untuk mengarang. Kali ini beliau mengarang puisi. Sejak saat itu beliau senang membaca dan pada umur belasan tahun itu beliau menulis puisi seperti tak pernah berhenti. Beliau sungguh asik dalam bermain kata-kata. Rangkaian peristiwa yang pernah beliau alami di masa kecil menjadi sebuah sajak-sajak yang beliau tulis. Sajak itu merupakan salah satu dari serangkaian sajak yang berjudul Catatan Masa Kecil. Dan tentunya ditulis dengan semacam niat untuk mengungkapkan pengalaman masa kecil atau dengan istilah yang beliau sering pakai sebelumnya, yaitu yang tidak masuk akal. Nah, dari berbagai tulisan mengenai puisi beliau, ia mendapat kesan bahwa sebagian besar citra di dalamnya secara terpisah bisa menarik perhatian. Perbedaan kadar makna yang didukungnya lah yang menyebabkan adanya keragaman dalam kritis atau puisi beliau selama ini. Orang bisa menangkap citra yang mendukung suatu peristiwa dalam sebuah sajak, namun bermakna tidaknya peristiwa itu baginya tergantung pada pengalamannya, kecerdasannya, dan kemauan baiknya untuk membuka diri. Baik, sekian pemaparan saya tentang penyair Sapardi Djoko Damono. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.